Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, tangannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan muhatabam Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, sebelum belajar, teman-teman, kita akan absen dulu ya. Abimanyu. Alhamdulillah hadir ya. Pakai tangan kanan angkatnya ya. Adam Khalifah, ada. Alarik hadir ya. Nah, teman-teman, alhamdulillah ya, semuanya hadir dan dalam keadaan sehat semuanya. Nah, teman-teman, setelah ini, teman-teman akan belajar sama di absen ya. Duduknya yang rapi, dirapikan dulu bajunya, teman-teman nih. Kerahnya, lihat. Bahir kakinya. Nah, Ustaz mau tanya teman-teman nih, di hari Rabu yang cerah ini, bagaimana kabar teman-teman semuanya? Ada yang sedih nggak? Nah, Ustaz mohon teman-teman ya, teman-teman lomba membuat stiker perasaan hari ini, ya yang hari ini bukan hari kemarin. Hari ini kalau senang, ya ditulis, aku lagi senang. Kalau lagi sedih, aku lagi sedih. Kalau lagi lapar, aku lagi lapar. Ustaz kasih satu orang satu ya. Teman-teman lomba menulis ya, digeser ke pinggir ya. Ya, yang paling cepat juaranya. Nanti tempel di atas ya. Nih satu orang satu. Saja aku senang. Ada yang lagi sedih gak? Aku lagi lapar tuh. Siapa ini namanya? Dapak lagi lapar tuh. Aku lagi sedih Ustaz. Tadi aku kesiangan misalnya. Nah, teman-teman, sebelum ke pembelajaran nih, Ustadz akan putar satu video, durasinya sekitar 4 menit ya. Ini materi tentang pembahasan hadas dan najis. Teman-teman pahami, nanti kita akan bikin kelompok dan menyelesaikan suatu permasalahan ya. Tapi dengan kelompoknya masing-masing ya. Semuanya simak di sini yang sudah duduk yang rapi. Nah, lihat ini teman-teman ya, disimak. Nah, sambil nonton video, post-it-nya diselesaikan ya. Nah, lihat. Assalamualaikum adik-adik muslim Indonesia. Apa yang terkena najis? Contohnya seperti air kencing pada bayi yang berumur 2 tahun atau belum makan apapun selain dari ASI dari ibu. Nah, setelah adik-adik mempelajari hadas dan najis, coba adik tuliskan perbedaan dari ketiga najis di bawah ini, yaitu najis kudola, najis kawasifah, dan najis muhammad. Nah, ini buat nanti terlahir teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman akan mengklasifikasikan atau akan memisahkan mana najis muhopapa, mana najis mutawasito, dan mana najis mugolodo atau najis berat. Nah, teman-teman, sebelum belajar nih supaya kita bersemangat, kita ice breaking dulu ya. Tepuk semangat, coba. Tepuk semangatnya kenceng. Terus pakai semangat gitu ya. Coba kita uji coba sekali. Tepuk semangat. 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 Nah, kurang kompak. Coba sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Nah, kalau Ustadz Tisna bilang pagi, kalian jawab apa coba? Subhanallah. Kalau siang, walhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau sore, Allahu Akbar. Kalau malam, la ilaha illallah. Atau digabung, subhanallah,
walhamdulillah. Nah, kita coba ya. Pagi. Siang. Walhamdulillah. Sore. La ilaha. Malam. Allahu Akbar. Nah, pagi, siang, sore, malam. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wala haula wala quwata illa billahil alil. Nah, coba teman-teman, yang harus teman-teman ketahui, nah di materi hadas ini ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Jadi teman-teman harus tahu, Ustadz juga lebih tahu atau harus lebih tahu lagi. Jadi Ustadz akan memberitahu ke teman-teman ketika pembelajaran hadas dan najis ini, teman-teman harus dengar ini. Pertama, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam najis dan hadas. Nanti teman-teman harus tahu macam najis, macam hadas. Ya. Yang kedua, dapat membedakan macam hadis dan hadas. Mampu mendemonstrasikan cara membersihkan hadas dan najis. Jadi teman-teman harus bisa membersihkan hadas dan najis. Wajib. Semuanya wajib bisa. Karena ketika teman-teman sudah belajar hadas, belajar hadis, terus teman-teman berwudu, tapi gak bener wudunya, kira-kira sholatnya diterima nggak? Misalkan lagi wudu, teman-teman nih, wudunya basuh tangannya, ada yang kelewat sedikit, atau basuh kepala, nih nggak tembus, sah nggak? Enggak. Terus basuh tangan, kelewat sikutnya dikit aja, sah nggak sholatnya? Nah, enggak. Teman-teman harus paham dulu materi yang awalnya, pengertiannya dulu. Nah, teman-teman, yang harus teman-teman ketahui di sini adalah arti, ya, arti dari hadas. Dengerin Ustaz Tisna, lihat ke monitor, ke TV, ya. Hadas adalah sesuatu yang dapat menghilangkan kesucian secara hukum. Jadi, sering disebut dengan najis hukmi. Ya, teman-teman ya, najis hukmi. Jadi, kalau teman-teman berhadas, teman-teman tidak sah sholatnya, tidak sah tawafnya. Jadi ada dua hal yang harus atau wajib wudu dulu. Pertama sholat, yang kedua tawaf, mengelilingi Ka'bah. Ya, Ustadz kalau baca Quran, nah kalau baca Quran dianjurkan wudu terlebih dahulu. Bagusnya wudu ya. Nah di sini teman-teman di halaman 23 di sini hadas secara bahasa terjadinya sesuatu yang dapat menghilangkan kesucian secara hukum. Nah, terus adapun orang yang berhadas tetap bersih, tapi ia harus bersuci dengan cara berwudu. Teman-teman, cara bersuci teman-teman dengan berwudu. Ingat ya, kalau teman-teman sakit, boleh dengan tayamum. Ada dua yang harus kita lakukan. Kalau kita sembuh, berwudu. Kalau kita sakit, tayamum. Misalkan aupar, atau ajri, atau adam. Sakit menggigil meriang, gak boleh kena air, atau ada cacar, ada luka, kira-kira boleh kena air gak teman-teman? Nah gak boleh. Kalau kena air nanti cacarnya bertambah. Kalau kena luka, sakit, pedih misalkan ya. Nah itu syar'i. Masa dibuka dulu perbannya? Gak boleh ya. Tutup dulu perbannya, nanti dibasuh aja perbannya dikit gini. Luarnya aja, jangan sampai tembus ke dalam ya. Nah biar sah sholatnya. Kalau nggak dibasuh gini, nanti nggak sah. Kalau di sini perban sini ya, diginiin, dilewat ininya sedikit, nah itu nggak sah nanti. Asal basah dikit aja, itu dianggap sudah sah, dianggap sudah mewakili. Nah teman-teman, ketika teman-teman memiliki atau berhadas itu contohnya dengan kentut misalnya, kentut, terus buang air kecil, bersentuhan dengan lawan jenis, ya, dengan teman perempuan kita. Alhamdulillah ya, kita di sini kelasnya sudah dipisah, banin dan banat. Jadi laki-laki semuanya. Insya Allah nggak akan bersentuhan dengan akhwat ya.
Enggak, kan kagak salim, kan enggak suntangan ya. Gini doang ke ustazahnya ya. Nah, terus yang selanjutnya teman-teman, ketika teman-teman batal, yang harus teman-teman lakukan adalah berwudu. Ustaz di mana wudunya? Ya di toilet atau cari air yang mengalir ya. Kalau sakit, tayamum pilihannya. Nah, teman-teman yang selanjutnya ya. Hadas atau najis sekarang nih. Tadi hadas udah, sekarang najis. Nah, najis artinya kotor ya. Benda-benda yang dianggap kotor oleh syariat agama Islam. Selanjutnya itu hadas dan najis. Nah, sekarang pengklasifikasiannya atau pengelompokannya. Hadas itu teman-teman dibagi menjadi dua ya, ada di halaman 23. Pertama hadas kecil ya, najis hukmi yang disebabkan oleh hal-hal yang batal wudu. Contohnya buang air besar, buang air kecil, kentut dan tidur atau tidur pulas ya. Yang kedua itu teman-teman hadas besar, ada di halaman 26 ya. Nah, di sini ada nih hadas besar, lihat di monitor, di PowerPoint juga ada teman-teman ya. Najis hukmi yang menyebabkan seseorang wajib mandi besar. Nah, jadi teman-teman nih yang harus teman-teman garis bawahi di sini najis hukminya sini nih. Najis hukmi yang menyebabkan seseorang wajib mandi besar. Contohnya teman-teman nih, pertama apa pertama? Ini bahasa apa? Haid. Yang kedua, nifas. Yang ketiga, orang kafir yang masuk Islam. Ada satu lagi. Orang yang meninggal. Coba saya mau tanya, nifas. Cung, siapa yang tahu nifas? Apa Kenji? Apa? Orang yang perempuan yang habis melahirkan. Nah, pinter. Perempuan atau yang darah yang keluar dari rahim perempuan yang sudah melahir. Selanjutnya, teman-teman nih. Najis mutawasitoh. Apa artinya? Nah, najis sedang. Coba Ustaz mau minta ke Abi. Sebutkan dua contoh najis mutawasitoh. Contohnya? Darah, tinja. Coba baca teman-teman, najis apa? Najis mugol atau najis berat. Najis yang disebabkan oleh air liur, gogog atau anjing ya. Nah, teman-teman setelah ini Ustadz mau tanya atau ada yang mau bertanya gak sebelum saya tanya? Ayo coba gimana, nanya apa? Emang bedanya itu apa? Najis sama hadas apa bedanya? Kan sama-sama najis artinya. Beda ya. Kalau hadas itu teman-teman hukmi secara hukum ya. Jadi enggak kotor, tapi orang tersebut hanya harus dibersihkan dengan berwudu aja. Kalau najis nempel itu teman-teman ya. Harus dibersihkan benar-benar itu. Hilangnya kalau hadas dengan wudu aja. Kalau dengan tayamum beres udah. Nah, kalau najis itu harus tuntas. Dibersihkannya pakai sabun, misalkan ya, pakai air, pakai tanah. Nah, terus enggak bisa orang yang bersih dari najis, dia enggak bisa langsung sholat. Tapi kalau orang yang sudah suci dari hadas, dia sudah bisa sholat. Paham nggak teman-teman? Nih yang nanya paham nggak? Paham ya? Nah, Ustaz mau tanya sekarang. Coba sama siapa ya? Alarik, ada Alarik? Nah, Alarik coba cara membersihkan najis mutawasitoh coba. Najis mutawasitoh najis apa coba? Mutawasitoh najis apa teman-teman coba? Cara membersihkannya gimana? Nah, benar. Dibasuh dengan air sebanyak berapa kali? 3 kali. Boleh menggunakan sabun nggak? Boleh. Udah paham ya? Nah, selanjutnya teman-teman nih. Ustadz minta teman-teman nih, teman-teman buat 4 kelompok. Ya. Satu kelompoknya ada yang 5, ada yang 6. Nanti teman-teman isi. Nah, cara
atau membersihkan najis ini secara kelompok, tapi diisi berkelompok. Pecahkan solusinya yang jelas ya. Boleh lihat ke buku. Nanti teman-teman satu kelompok dikasih ini, ditempel di apa namanya ini, whiteboard ya, yang sudah nanti juara satunya. Whiteboard papan tulis sama aja. Bikin kelompok, bikin lingkaran ya. Kelompoknya ya, ini kelompoknya 6 orang di sini aja, nggak apa-apa ya, 6 orang nih. Nggak apa-apa, ini aja nih, yang ada aja dulu ya. Ini bikin lingkaran sini, nggak apa-apa. Nanti bisa diatur kelompoknya. Set sini. Dah, teman-teman, tension. Yang paling rapi. Ustadz kasih waktu 5 menit. Teman-teman cari di buku, cari masalahnya ya. Cara membersihkan. Teman-teman kelompoknya apa? Nah, dengerin Ustadz. Tulis kelompok 1 di post-it ini. Nama tulis. Nama siapa aja? Nah, ini 1. Dijelaskan, ayo nama najisnya najis apa? Tulis. Najis apa namanya ini? Tulis sini. Oh, namanya belum ya? Tulis namanya dulu. Teman-teman disilakan duduk dulu per kelompok ya. Lihatnya ke sini, tidak ada yang jalan-jalan. Coba, Kenji. Coba, najis apa ini? Najis mutawasito. Bener kan teman-teman? Nah, apa ini? Lagi apa? Lagi muntah. Ini yang kedua? Mimisan. Mimisan, darah ya. Coba jelaskan cara membersihkannya. Menyiram tempat yang terkena najis sebanyak 3 kali. Terus? Menggunakan apa? Menggunakan air. Terus apa lagi? Dah. Pakai sabun nggak? Kan gak pakai sabun juga gak apa-apa. Gak apa-apa pakai sabun juga ya. Yang penting hilang sampai baunya, rupanya, warnanya, rasanya hilang. Ya bener kan teman-teman? Nah, tepuk tangan untuk kelompok berapa ini? 2. Ah, 100 ya. Terus? Najis sedang. Najis sedang. Dalam bahasa Arab, najis apa? Mutawasito. Pinter. Yang kencang, najis apa? Najis mutawasito. Najis mutawasito. Cara membersihkannya? Yang kencang. Bantuin coba. Ajri bantuin bahasanya Ajri. Gak kelihatan kayaknya. Membersihkan. Yang kencang ayo. Membersihkannya dengan mencuci tempat yang terkena najis sebanyak 3 kali atau lebih Sampai bau. warna rasa najis tersebut hilang. Ah, bener. Ya, alhamdulillah. Tepuk tangan kelompok lahir ya. Beres ya semuanya ya. Teman-teman gimana? Saya mau tanya. Semuanya paham nggak? Hadas, najis, paham? Macam-macam hadas ada 2 berapa? Ada 2. Hadas kecil dan hadas najis terbagi berapa macam? Najis pertama mugorodo, muhopapa, dan nah, coba siapa ya? Abi deh nih lagi ngegambar nih. Abi, coba sebutkan 3 macam najis. 1. Najis mugorodo. Yang kedua? Najis Yang ketiga? najis Ma'ajri. Najis muhopapa apa artinya? Najis mugorodo apa artinya? Yang terakhir najis mutawasito. Najis sedang. Alhamdulillah ya udah paham semuanya, paham ya teman-teman ya. Sampai salah membedakan najis ringan, najis sedang, dan najis berat ya. Semuanya duduk yang rapi, diangkat tangannya. Doa penutup majlis. Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi
ajmain walhamdulillahi rabbil